Karena yang paling berat dari memberi itu adalah khawatir. Khawatir habis. Ada yang khawatir nanti orang tidak tahu dia ada memberi. Pusatkanlah duluan kepada Tuhan Allah. Lakukanlah apa yang menjadi perintahnya. Nanti yang lain ditambahkan. Shalom saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Semoga kabarnya hari ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kali ini kita akan mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta Yandi Manobe STH dengan tema berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama. Nah, bagaimana kita dapat mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup orang lain, dan bagaimana kita juga dapat menjadi bagian dari kehadiran Tuhan dalam hidup mereka? Mari kita dengarkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan memanggil kami lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya seperti tanah, biarlah hidup kami adalah tanah yang subur. Supaya ketika benih-benih firman-Mu ditaburkan, biarlah akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami. Supaya di dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit untuk hari ini, yaitu berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama. Berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama. Pembacaannya terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Sejumlah jemaat Tuhan berdiri. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkannya di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudara, shalom. Itu kurang kuat. Begini banyak baru shalom pelan-pelan ini. Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama. Saya ingat ketika saya masih kecil dulu, mungkin sekitar SD kelas 6. Ini pengalaman saya tidak lupa betul. Saya mau pergi ke gereja pagi, gereja kedua tepatnya.
Efatasoa itu biasa gereja jam 6 pagi, jam 8 pagi, terus sore sekitar jam 4. Saya mau pergi jam 8 pagi. Di tengah jalan saya lihat ada satu orang tua jalan menuju saya, dia pakai selimut. Dengan muka yang berseri-seri dia senyum kepada saya dan dia menuju ke saya betul-betul. Terus dia bilang begini, kasih saya uang 500 rupiah. Di saya memang ada uang 500 koin itu, tapi itu kolekte. Jadi waktu dia bilang kasih saya 500, saya tahu ada 500 di sini, tapi saya pikir begini, nanti sebentar di gereja kan tidak kasih. Akhirnya saya bilang tidak ada. Waktu saya bilang tidak ada, dia bilang tidak apa-apa, dengan senyum dia lewat. Kira-kira sekitar 2 atau 3 detik saya menyadari sesuatu, lebih baik saya kasih dia. Waktu saya balik belakang ternyata dia sudah tidak ada. Saya berpikir mungkin dia agak serong sedikit kemana begitu. Saya coba kejar, coba lihat, coba cari, tidak ada sama sekali. Dan waktu itu saya jadi menangis betul-betul. Kenapa saya tidak kasih dia itu uang 500 rupiah. Saudara bayangkan, yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama itu adalah nats pembimbing tadi, kalau mau buat baik jangan tahan-tahan. Macam kebiasa orang bilang begini, kalau ada orang tua susah berat kamu mau pilih, sudah, dan sampai tidak dapat lihat dia lain. Mau buat baik itu jangan tahan-tahan. Tapi yang kedua, saudara-saudara, saya juga ingin sampaikan bahwa Pak Pendeta kan tadi itu kolekte atau Pak Pendeta persembahan. Berarti Pak Pendeta mau bilang bahwa persembahan tidak penting, kok saya kasih di orang, bukan. Penting sekali itu persembahan. Tetapi kalau saudara dengar cerita tadi, saya ingin memberi persembahan lebih kepada nanti orang berpikir, mana kok saya tidak kasih persembahan. Motivasinya yang bermasalah. Memang kadang-kadang kita kasih persembahan ini hanya karena ada orang lain kasih di sebelah. Masa kita tidak kasih? Motifnya yang salah. Baik, itu kira-kira pengantar. Saudara-saudara, manusia itu adalah gambar Allah. Gambar dan rupa Allah itu ada dikasih pada manusia. Artinya sifat-sifat Allah itu ada pada manusia. Sekaligus ini menjelaskan kepada kita, saudara-saudara, bahwa kenapa seorang manusia harus menghargai seorang manusia yang lain. Karena manusia itu bukanlah setumpuk material kosong tanpa isi. Dia adalah gambar Allah. Jadi kalau saya menghormati Ko Paul, karena dia adalah gambar Allah, bukan teman. Kalau saya harus menghargai Simon karena dia gambar Allah. Kalau Ibu Pendeta SBA saya tahu itu hargai Pendeta Yandi, itu karena pada saya ada gambar Allah. Dan seterusnya. Ini dulu yang paling penting bagi kita, supaya kita tahu bahwa kita menemukan ada Allah di sana. Selanjutnya, saudara-saudara, bahwa dalam hidup di dunia ini, untuk mempertanggungjawabkannya, maka manusia mesti jaga baik-baik supaya gambaran Allah yang ada pada kita itu tetap ada. Gambar Allah pada kita itu tetap ada. Nah, pertanggungjawaban inilah yang hasilnya membedakan manusia. Pertanggungjawaban terhadap gambar Allah inilah yang kemudian membedakan manusia. Ada orang benar, ada orang fasik. Ada kambing, ada juga domba. Kambing domba sangat berkaitan dengan domba adalah yang menurut, mengikuti, mau. Tapi kambing adalah yang suka memberontak. Jadi tadi gambaran Allah itu ada pada kita semua. Mempertanggungjawabkannya yang kemudian membedakan kita. Ada orang benar, ada orang fasik. Ada domba yang suka mengikuti perintah, tetapi ada juga kambing yang suka memberontak. Lalu kita membaca teks ini, saudara-saudara. Ternyata ditemukan dengan baik bahwa di dalam dunia ini kambing dan domba itu hidup sama-sama. Kambing dan domba hidup bersama-sama. Bahkan bisa saja kambing dan domba itu saling mempengaruhi untuk memperkuat kelompoknya, kelompok kambing dan kelompok domba. Kita tidak sementara terpisah ini, kita ada tinggal sama-sama ini. Pasti saya akan bilang kepada saudara, kalau begitu ingat, di sekitar kita ada kambing, di sekitar kita juga ada domba. Bahkan kambing dan domba ini bisa saling mempengaruhi. Hati-hatilah, waspadalah, karena di sebelah kiri kanan ada kambing.
Lebih parah lagi saudara-saudara, bahwa ternyata di dunia ini ada juga serigala yang berbulu domba. Kalau antara kambing dan domba kita sudah repot, apalagi tambah serigala yang berbulu domba. Saudara pernah ketemu ini serigala berbulu domba atau tidak? Pernah? Di mana? Hati-hati itu, waspadalah. Ada juga yang kambing tapi dia kira dia domba. Nah, ini juga repotin. Tapi di teks itu kasih tunjuk di awal bahwa sebelum dipisahkan itu kambing dan domba ada hidup sama-sama. Ada hidup sama-sama. Dompu makanan juga sama juga. Jadi hari ini pasti di bagian awal selidikilah, identifikasikan diri dulu kita ini sebenarnya kambing atau domba, supaya pekat terhadap yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, selanjutnya teks itu bilang waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan pisahkan duluan domba ke kanan. Domba itu ke kanan. Apa makna kanan sebenarnya? Tercatat dalam bahasa Ibrani, kanan itu yamin. Dalam penghayatan orang Yahudi, saudara-saudara, dipakai untuk mengungkapkan kebaikan, kekuatan, atau kemuliaan di kanan. Kebaikan, kekuatan, kemuliaan ada di kanan. Ada alasan bahwa orang Ibrani secara khusus menyebutkan tangan kanan yang pada umumnya dianggap lebih kuat dan secara alami mencerminkan sebuah kekuatan yang sangat besar. Dari kalau sebut kanan berkaitan dengan yang baik-baik, yang positif, yang ada kemuliaan, ada kekuatan di situ. Orang benar atau domba akan melakukan kasih dan kebaikan terhadap mereka yang menjadi milik Kristus dan yang menderita, atau kepada mereka yang susah. Sementara orang fasik atau kambing hidup tanpa belas kasihan. Jadi mereka yang ada di kanan itu hidup penuh kasih. Kasih itu yang dipakai untuk melakukan kebaikan terhadap mereka yang menjadi milik Kristus, yang telah menderita, mereka yang susah. Sementara orang fasik atau kambing tadi hidup tanpa kasih. Orang benar atau domba tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Sementara orang fasik hidup hanya untuk dirinya sendiri dan berusaha begitu rupa untuk memuaskan hasratnya, tidak bersyukur dan tidak pernah merasa cukup, penuh nafsu bagi kepentingan diri sendiri dan hidup tanpa peduli dengan orang lain. Itu fasik. Akhirnya, menurut pembacaan tadi, orang benar atau domba dapat hidup bersama-sama dengan Kristus, sementara kambing akan dicampakkan. Saudara-saudara, kalau kita tarik sebuah kesimpulan, maka pembacaan tadi bilang begini: Tuhan Allah menghakimi manusia berdasarkan reaksi. Tuhan Allah menghakimi manusia berdasarkan reaksi terhadap kebutuhan manusia. Dia tidak menghakimi berdasarkan ilmu pengetahuan, kepintaran, popularitas, jabatan, kekayaan yang manusia peroleh. Dia tidak berdasarkan itu, tetapi berdasarkan pertolongan yang seorang manusia lakukan kepada sesamanya. Bukan ilmunya, bukan kekayaannya, bukan popularitasnya, bukan semua, tapi pertolongan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Teks itu mengatakan begitu. Mari kita renungkan bersama tema kita hari ini, yaitu berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama. Saya catat hanya beberapa hal ini untuk menjadi bagian yang kita renungkan dan kita pakai di rumah, di kantor, di sekolah, di mana-mana, di tempat kita bekerja dan lain-lain. Satu, saudara, kalau mau menemukan Tuhan dalam diri sesama, dalam pembacaan tadi memberi pesan yang sangat kuat bahwa yang bisa kita lakukan itu lakukanlah yang sederhana saja dan yang biasa saja. Tuhan Yesus kasih contoh yang sangat baik. Lakukanlah dengan gampang dan sederhana saja. Ada air 1 gelas, nah kasih orang, itu bisa dilakukan. Ada nasi 1 piring, kasih orang.
Ada orang sakit, ada orang terpenjara, pergi dan kunjungi mereka. Kalau ada orang tidak punya pakaian, kasih itu pakaian. Mungkin itu pakaian seragam dulu. Kasih. Gampang kan? Yang ringan. Jangan terlalu sekikir sampai air 1 gelas juga tidak ada untuk orang lain. Kasih menggerakkan orang supaya kalau ada air 1 gelas, kasih. Ini tinggal 1, ada yang harus mengambil di sini. Kasih kepada orang. Gampang, sederhana, dan bisa dilakukan. Tolong siapkan tumpangan bagi orang lain. Ini agak berat-berat sedikit. Tapi saya tidak usah bicara sampai titik yang terlalu berat, bilang nanti keluar kalau lihat ada orang tidak ada rumah, bawa dia nginap tahan di hotel satu. Saya tidak maksud begitu. Itu masalah bisa sampai akhir dunia ini. Yang saya ingin sampaikan yang gampang saja, kan di poin pertama ini Tuhan mau kita lakukan yang gampang saja, yang ringan dan bisa lakukan adalah kalau orang ada terlalu panas atau kena hujan, kau mau digotong pun tiris rumah begitu, nah kas tengah kau dia di situ atau panggil dia masuk sedikit di rumah. Jangan sampai orang baru berdiri di situ baru kita kasih lihat sendiri, tolong perhatikan, tahu sendiri ya manusia. Manusia tukang pencuri tiap hari hanya datang. Wih, nah ini bahaya ini. Kasih dia berdiri sedikit di situ. Jadi sebentar pulang kalau lihat ada orang berdiri di samping rumah situ, yang mari sini saya. Biar kita di sini jangan sonetaku kulit hitam kok. Mari di sini. Kasih tumpangan. Ini belum suruh untuk nginap 2-3 malam di mana begitu, tapi lakukan yang gampang. Supaya kita temukan betul kok tidak ada Tuhan di situ. Kunjungilah orang sakit. Kunjungilah mereka yang terpenjara. Ini tidak kasih makan, tidak kasih air, tidak kunjungi. Batelpon kok omong itu orang yang sakit, orang yang masuk penjara itu orang. Nah ini butuh hidup karena mana? Tuhan suruh ini yang gampang-gampang. Jadi ada yang bawa air, tanya sudah di sebelah ada air, ini minum. Terus dia tanya bilang tidak ada gelas, kodo langsung saya nanti kasihkan. Wah itu juga bahaya ya, tapi dia ajar yang ringan sekali. Berikanlah. Saudara, nasihat yang menarik ini menolong kita untuk melakukan sesuatu. Karena kekristenan itu tindakan, nilai yang berbuah pada tindakan. Tetapi yang kedua tidak selesai di situ, saudara. Sudah kasih air bagus, sudah kasih nasi 1 piring bagus, sudah kasih pakaian bagus, kasih tumpangan sudah bagus, tapi dia kasih naik. Lakukanlah itu semua, ini kedua. Lakukan yang tadi, yang kasih air, kasih nasi, kasih segala macam itu dengan wajar, secara alamiah dan dari hati yang penuh kasih. Dia kasih naik, dia punya tingkatan. Suka kasih air di orang subetul, suka kasih ini nasi 1 piring subetul, suka kasih pakaian subetul, tetapi harus dilakukan secara alamiah dan digerakkan dengan hati yang penuh kasih dan penuh kewajaran. Oh, pesannya dia mau kasih tahu, ternyata ada orang yang kasih air tapi hatinya tidak baik. Dia mesti kasih air itu kasih dari hati yang baik. Karena ini yang terima sekarang ini di otak bagus ini. Ini orang pun tak kuju baik begini nih. Jadi kasih dari hati yang baik. Kemarin saya baca Pak Pendeta Leo pulung status ini, saya agak lucu, saya tulis di sini. Pak Pendeta bilang begini, dulu kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Tapi sekarang kalau tangan kanan memberi, tangan kiri pegang kamera. Saya pikir-pikir juga, ya tidak apa-apa juga tuh kalau itu pertanggungjawaban, kan sekarang harus pertanggungjawaban. Tapi dari hati yang betul-betul itu ya karena kita tergerak hati. Ada anak mantu kasih dia mama mantu uang tapi tidak dari hati yang tergerak. Lebih angka kau kasih mantu pemulus lebih baik daripada waktu masuk neraka, lebih angka. Nah ini kan bukan dari hati. Berikanlah dari hati yang tergerak, penuh kasih. Itu berarti memberi dalam ketulusan. Jadi kasih baik, Tuhan belum baik itu, tapi dia kasih naik sedikit. Oh itu harus dari hati. Kedua itu sudah bagus, dia kasih naik lagi. Kasih seperti hati yang penuh kasih itu, dia kasih naik 1 lebih tinggi. Dia bilang, berikanlah seperti yang kau memberikan kepada anak dari seorang yang engkau hargai. Kan dia gambarkan dalam teks, ini kan
itu saudaraku, ini milik kepunyaanku, berikanlah kepada dia karena dia milik kepunyaan. Saya punya bapak itu guru cukup lama, 42 tahun dia jadi guru. Kami anak-anak ini dapat di Pumbai. Ada satu waktu ada orang mau kasih saya apa begitulah, saya tidak kasih tahu dia pun. Terus saya bilang, oh jangan ini sudah, jangan. Engkau pun bapak itu yang itu hari. Jadi karena dia lihat ini ada itu bapak itu pun anak itu, dia kasih. Saudara bisa bayangkan kalau kasih kepada seseorang yang kita hargai dia punya bapak. Jadi tulus saja masih kasih naik lagi. Sutulus ini masih kasih naik lagi. Karena kita kenal dia punya bapak. Yang dimaksud ini kenal Tuhan dengan baik. Karena ada orang bisa tulus tapi tidak dari hati yang kenal Tuhan. Harus dari hati yang kenal Tuhan. Dalam relasi dengan Tuhan yang baik itulah kita memberi sesuatu. Kita menemukan sekarang saudara-saudara bahwa memang ada orang tidak tulus. Tidak tulus lagi, tidak kenal Tuhan lagi. Ini nanti lihat di rumah kok ada daging itu ambil ambil. Terus bilang kenapa kasih daging? Semua basi itu simpongku. Ada kasih ini daging ini. Tapi kan dia takut dia kulkas basi. Bau. Ambil. Oh memang ini dia butuh pemurnian betul-betul toh. Supaya waktu kasih aman. Saudara-saudara, memang ini hal yang uji kita betul-betul untuk mencoba melakukan sesuatu tuh. Kalau kita balik itu semua, yang 3 hal tadi, kasih air, kasih makanan, terus dia tambah lakukan itu dari hati yang tergerak, tapi dalam hubungan dengan Tuhan. Kalau kita baliknya dia begini, hubungan yang baik kita dengan Tuhan, ikut Tuhan Pumau yang sudah di domba itu, menggerakkan kita secara alamiah untuk berbagi kasih. Maka dengan teknisnya kita ambil air dan kasih orang, kita ambil nasi dan kasih orang, kita ambil pakaian dan kasih orang. Kira-kira begitu. Jadi yang paling pertama itu adalah pastikan bahwa kita kenal dengan Tuhan. Kita punya hubungan dengan Tuhan. Yang kita tahu Tuhan punya anak-anak orang. Tergeraklah hati kita dengan penuh belas kasihan. Kita berbagi. Karena itu kita ambil yang ada di kita tuh. Ada air, kasih. Ada apa kasih? Saya nih kemarin ada di mana saya lupa. Saya di Bontang. Dulu bercerita dengan Pak Wali Kota, terus beliau bilang saya, Pak Pendeta ini betul ini. Saya nih ingat dulu kita masih hidup begini-begini nih. Kalau kita beli di swalayan, di mall-mall itu kita beli, apalagi kalau dona cantik yang jadi kasir, kalau dia bilang ini uang sudah nggak apa-apa. Tapi kalau ada tetangga yang jual sayur itu kita punya tawar dia, tetangga ini. Terus dia bilang lanjut. Tetangga yang kita dekat dengan dia ini kita ambil sayur apa separuh kesting itu, aduh. Waktu kita susah ternyata tetangga ini yang datang tolong kita duluan. Waktu kita punya masalah tetangga yang hadir duluan. Waktu orang mau pencuri di kita rumah itu tetangga bilang, tapi tindakan kita kepadanya justru tidak menunjukkan bahwa kita menghargai dia sebagai manusia. Nah, saya kira itu 3 hal pertama untuk mendapatkan jawaban dari tema kita ini. Temukan Tuhan dalam diri sesama. Kalau tidak ada relasi dengan Tuhan, tidak akan temukan Tuhan. Tidak ada ketulusan, tidak ada. Kalau tidak akan pernah memberi, tidak bisa. Kita ini memberi tidak, mengambil iya. Nah, ini yang juga repot ini. Keempat, saudara-saudara. Lakukanlah setelah kita bicara itu semua, yang menjadi dasar dari segala sesuatu itu adalah kasih. Dan kasih itu menunjukkan orang beriman. Orang beriman. Apa yang paling berat dari memberi? Apa yang paling berat dari memberi? Yang paling berat dari memberi itu adalah kekhawatiran. Kekhawatiran itu paling berat dari memberi. Oh, khawatir kita kasih gini. Kalau kita baca Matius, dia kasih tahu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti lain-lain ditambahkan kepadamu. Itu kalimat itu dalam konteks ini saya jelaskan begini. Pusatkanlah dahulu pikiran kita, hidup kita kepada kerajaan Allah, kepada Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nanti yang lain itu ditambahkan kepadamu. Itu cara pertama mengatasi kekhawatiran.
Karena yang paling berat dari memberi itu adalah khawatir. Khawatir habis. Ada yang khawatir nanti orang tidak tahu dia ada memberi. Pusatkanlah duluan kepada Tuhan Allah. Lakukanlah apa yang menjadi perintahnya. Nanti yang lain ditambahkan. Karena itu bicara dalam konteks kasih. Maka yang kedua, untuk mengatasi kekhawatiran itu, kasih menggerakkan orang untuk melakukan apa saja. Dia memberi daya dorong yang sangat kuat. Kasih itu kan tindakan iman itu. Kasih itu membangkitkan semangat orang untuk melakukan sesuatu. Saya kira ini refleksi yang baik bagi kita sudah. Kasih supaya kita bisa berbagi. Kasih menolong kita, menggerakkan kita. Dua hal itu menolong untuk mengatasi kekhawatiran. Kita khawatir banyak hal. Apalagi sekarang ini naik turun ini ekonomi ini, memang kita agak was-was juga. Tapi dia kasih keluar dua jalan. Pusatkanlah perhatianmu pada Tuhan. Lakukanlah yang menjadi perintah Tuhan. Nanti dia tambahkan kepadamu. Tapi yang kedua, kasih menggerakkan orang. Saudara lihat mama-mama yang penuh kasih, menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu bagi anak-anaknya. Orang tua yang penuh kasih menggerakkan dia untuk melakukan apa saja bagi anak-anak. Anak-anak yang penuh kasih digerakkan betul-betul oleh sesuatu di dalam dirinya untuk orang tuanya. Saudara yang penuh kasih digerakkan oleh kasih itu. Terakhir saudara, memberi ini baik, tapi ada catatan lebih dari kita untuk kita temukan Tuhan dalam diri sesama. Saya catat di sini, ini tidak bermaksud untuk kemudian orang bilang kalau begitu kita jangan berkelimpahan. Tidak. Maksudnya begini, lakukanlah sesuatu kepada seseorang, memberi kepada seseorang, tidak karena kita dalam kelimpahan saja. Atau dengan kata lain, nanti tunggu kaya dulu baru berbagi. Kapan mau kaya? Kapan mau kaya ini? Jangan tunggu berkelimpahan karena baik kok nanti sampai kaya. Sekarang ini bisa melakukan apa? Lakukan sudah itu. Sekarang ini. Jangan nanti. Apa yang ada padamu yang sekarang bisa dilakukan, lakukanlah sudah. Jangan tunggu berkelimpahan. Kalau sekarang sudah ada yang berkelimpahan dan berbagi, tidak apa-apa. Itu baik sekali. Karena ada orang yang sudah berkelimpahan lagi sekikir setengah mati. Nah, ini belum berkelimpahan, berbagilah. Tuhan juga tidak tutup mata lah buat kita toh. Tuhan juga tidak tutup mata. Masa Tuhan tutup mata kepada orang yang memberi kepada anak-anaknya? Tidak. Itu hanya bisa kita tanggapi dengan baik dalam iman. Saudara-saudara, hal-hal yang ringan ini kita lakukan, pasti bukan jadi satu beban yang besar. Kalau dilakukan dengan ketulusan. Kalau dilakukan karena pengenalan kita akan Allah. Saudara-saudara, sengaja dalam membaca teks ini saya menggeser dari soal nanti akan ada yang di api yang menyala separuh dalam. Saya geser dari situ supaya jangan sampai hari ini saya kasih tahu orang kok dia bangun keluar dari sini dia pikir jual sini daripada betul masuk neraka, lebih baik kita jangan, saya tidak. Dan saya bicara lebih kepada bangunlah relasi dengan Tuhan dalam ketulusan, dalam keadaan seperti apapun, berbagilah. Temukanlah ada Tuhan di situ. Tapi tanggung jawab dari awal itu serius. Kita menjaga dulu gambar Allah yang ada pada kita. Karena mempertanggungjawabkannya yang membedakan manusia. Ada orang benar, ada orang fasik, ada yang disebut domba, ada yang disebut kambing. Dari soal pertanggungjawaban. Dari soal pertanggungjawaban. Nah, karena itu saudara-saudara, pulang sudah di hari Minggu ini, bisa lakukan sesuatu, lakukan sudah. Ketemu satu orang di situ, panggil dia, kau bilang foto yang beta baru bisa lakukan ini foto aja, kita dua foto, situ jalan terus sudah yang penting lakukan sesuatu. Ada air 2 gelas, kasih 1 dia orang. Dia tidak mau, paksa dia ambil. Orang suka kasih air bertingkah lagi. Gitu. Nah, tapi saudara-saudara saya mau kasih tahu kita juga kita soal satu ini kadang-kadang kita tidak memberi tapi kita mengambil. Kita ada 100 orang, kue ada 100 dos di situ, ada yang bawa 3.
Jadi akhirnya yang lain tidak dapat karena ada yang dia bawa. Kenapa lu bawa 3? Saya ingin memberi orang di sebelah. Iya, memberi dulu yang ada di dekat-dekat yang kita sini. Tidak usah di Webesa. Jangan, di sini dulu. Di sini yang ada di dekat-dekat yang kita. Nah, saya kira itu paling bagus sudah. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu sedikit. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga khotbah tadi bisa menjadi berkat dan menguatkan dalam hidup kita. Andalkan Tuhan selalu dalam segala perkara. Tuhan memberkati.